Selamat malam, Pak Ustadz. Selamat malam, silakan dibuka kameranya bang. Ambil ngerokok dulu Ustaz ya. Ya, nggak apa-apa. Kayaknya saya pakai 18 plus Ustadz, nggak apa-apa kayaknya. Kalau mau dibuka. Halo Bang Cinta Damai, ya. Aku Bang salah. Cinta Damai sampai WA saya. Dia mau minta naik katanya. Apa bang Cinta Damai? Yang mau dipertanyakan nih. Ini saya bawa temen nih satu nih narasumber. Apa yang abang mau tanyakan? Mau tanya sesuai itu, Pak, yang Yesus tidak kenal Kristen kan gitu. Sebenarnya sih mau lanjutkan yang hari apa itu Pak Ustadz yang sana itu, tapi nggak apa-apa lah. Kita bahas ya. Nah, kita bahas yang saat ini aja gitu. Oh, Boleh tahu? baik. Boleh tahu kenapa Pak Ustadz memakai judul ya, Yesus tidak kenal Kristen. Bisa Pak Ustadz jelaskan ya? Nanti baru saya menyanggah kalau setelah mendengar pernyataan dari Pak Ustadz. Silakan Pak. Di tempatmu berisik kali apa? Berisik banget ya, bisa menjauh ya dari situ. Waduh. Terganggu pendengarannya masalahnya. Nah Pak Ustadz bicara saya bisukan dulu. Ini tuh loh, ya kayak gitu. Yesus tidak kenal Kristen. Ya betul, Kristen itu dia muncul dari Antioquia 70 tahun setelah Yesus itu diangkat ke langit. Tuh alasannya, udah tahu kan? Ringkas jawaban saya. Dari Antioquia. Kristen itu dari Antioquia, bukan dari Yesus. Oh, orangnya udah nggak ada, Yesusnya udah nggak ada, ya. Baru muncul Kristen dari Antioquia. Dipelopori oleh Paulus, akhirnya nyembah manusia. Gitu berat. Itu. Mikmu bang, kalau ngomong. Memang benar yang Pak Ustadz katakan itu ya. Tapi Pak Ustadz, kalau untuk memahami ini, kita lihat dulu akar kata arti Kristen. Kristen kan dalam bahasa Yunani itu kan Kristianos. Kristianos. Yang artinya apa? Yang artinya pengikut Yesus. Atau artinya yang mengikuti ajaran Yesus Kristus. Saya tidak bantah pernyataan Pak Ustadz tadi, ya ini benar Pak Ustadz. Tapi saya pengen untuk menggali makna Kristen. Nah, kita mulai dari bahasa asli, bahasa Yunaninya, supaya paham. Nah, jadi Kristen kan pengikut Yesus Kristus. Nah, kendati pun yang Pak Ustadz katakan tadi, nah, Kristen kan disebut di Antioquia, tertulis di Kisah Para Rasul, ya memang benar. Tapi lihat, makna Kristen itu sendiri. Terima kasih Pak. Aduh, ya. Kristen dari Antioquia. Udah dibilang dari tadi sama Anda bang ya, 70 tahun setelah Yesus itu diangkat. Tetap aja ngotot gitu. Atau kayak gini aja bang, ya. Atau kayak gini. Coba, sebutkan sebuah dalil bahwa murid-murid Yesus itu yang 12 itu, dia adalah Kristen. Ayo.
Kalau untuk membuktikan dalil, memang Alkitab tidak tercatat secara eksplisit, Pak. Nah, kan bahaya kan? Makanya saya bilang kalau kamu memaksakan dari makna bahasa, ya mengikuti ajaran Yesus, tapi faktanya apa? Murid Yesus dan Yesusnya bukan Kristen. Macam mana? Tapi yang paling terpenting, Ustadz, bagi saya, ya, mohon maaf saya potong, yang paling penting itu, tadi saya katakan itu ya, mungkin saya dengan Pak Ustadz berbeda pandangan. Tadi kan saya bilang Kristen, pengikut Kristus. Kendati pun Pak Ustadz minta, nah mana di antara 12 murid Yesus adakah Petrus orang Kristen? Nah, adakah Yohanes orang Kristen? Nah, Yudas orang Kristen? Memang nggak ada. Tapi kita lihat, Nggak ada. iya, tapi kita lihat makna Kristen yang saya katakan tadi, pengikut Kristus. Kalaunya Yesus, kan sudah Anda tahu sendiri, murid-muridnya ya bukan Kristen, Yesus sendiri bukan Kristen, ya. Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Udah tahu tuh ya, muridnya bukan Kristen, Yesusnya bukan Kristen. Dia datang dari Antioquia, makanya judulnya Yesus tidak kenal Kristen. Jadi yang ditanyakan Mas, yang ditanyakan itu Yesusnya. Yesus kenal nggak sama Kristen? Bukan makna Kristennya. Kalau makna Kristen itu kan Iya. pengakuan dari pengikutnya. Pengakuan dari pengikut bahwa kita ini misalnya Kristen, Anda Kristen karena Anda merasa mengikuti Yesus Kristus. Ajaran Yesus, iya. Nah, yang ditanyakan titik poinnya itu Yesusnya. Yesus kenal nggak dengan pengikut yang disebut Kristen itu, kenal nggak gitu loh? Baik. Kalau dikatakan kenal atau tidak yang berkaitan dengan Kristen tadi, ya pasti gimana ya cara jawabnya ya? Sebenarnya saya pernah sih untuk saya mendengar penjelasan dari dosen itu ya, cuman saya lupa berkaitan dengan Kristen ini. Nah, Kristen kan, nah itu saya agak lupa. Tapi kalau Pak Ustadz mengatakan Yesus tidak kenal Kristen, Kristen ini Setuju nggak? merujuknya pada Setuju nggak? Anda setuju nggak kalau Yesus nggak pernah nyebutkan Kristen, nggak pernah kenal, setuju nggak? tidak kenal Kristen. Iya, Yesusnya, bukan kamu. Kalau kamu kan pengikutnya. Yesusnya. Yesus kenal sama Kristen, sama Kristen yang menjadi keyakinan yang mengaku pengikut Kristen, Kristus. Kenal nggak Yesusnya? Setuju nggak kalau Yesus nggak kenal, gitu loh? Kalau saya katakan nggak kenal, palingan nanti ujung-ujungnya Pak Ustadz pasti kutip lagi Matius 7 ayat 23. Oh enggak. Saya cuma nanya, Yesus kenal nggak sama Kristen? Yesusnya ya. Kalau kenal, datanya mana? Kalau nggak kenal, berarti Anda setuju. Setuju apa enggak? Nah, jadi fokusnya Kristen doang ya Pak ya? Iya. Fokusnya Yesus kenal apa enggak? Pernah nggak Yesus nyebutin nama Kristen? Sebagai pengikutnya, disebut pengikutku adalah Kristen. Ada enggak? Memang nggak ada Pak. Oke, berarti Anda setuju ya dengan ini ya? Berarti setuju ya dengan Yesus belum kenal Kristen? Tidak kenal. Setuju? Ya, saya setuju. Selamat datang. Ya, mantap. Saudara.
Berat emang. Ya mau nggak mau harus diakui kan bang, kayak gitulah kebenaran kan. Yesus memang tidak kenal Kristen, mau kayak gimana? Kita putar balik pun ya bumi ini mau kayak gimana pun tetap dia tidak kenal Kristen. Ayo. Baik. Untuk ini udah selesai ya Pak Ustadz. Nah, ini nih, tadi kan saya sudah amati dari, aku lupa tadi Pak Ustadz diskusi sama Pak siapa itu? Salesius tadi. Kayaknya bukan deh Pak. Sebelum itu, tadi kan Pak Ustadz ya kutip di Matius 7:23. Nah, saya lupa nama siapa tadi. Nah, Ya. itu kan. Nah, Pak Ustadz katakan, inyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi tadi kan kata kamu itu kan Pak Ustadz gantikan Kristen. Nah, coba Kristen. Iya. itu tadi awal mulanya penjelasan awalnya kenapa sehingga Pak Ustadz kutip ayat ini. Nah, itu. Soalnya saya buka TikTok tiba-tiba langsung Pak Ustadz suruh Pak Sapa itu langsung buka Matius 7:23. Nah, tiba-tiba itu yang saya nggak mengikuti dari awalnya. Oke. Silakan. Saya jelaskan ya. Bentar. Saya bukain dulu. Matius 7. lagi melepaskan oli tapoli kan. Kapan Bapak balik kapan? Nih. Saya bacakan samamu ya. Jawa, Cok. Ngapain? Lahir di mana? Nih, baca. Habis mau kemana? Bentar. Naikin. Naik. Gua pikirkan. Bentar ya, gue gede. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya mau tanya nih, yang panggil Yesus ini Tuhan, agamanya apa? Mic-nya. Kristen Pak Ustadz. Kristen. Oke. Jadi yang diusir oleh Yesus siapa di sini? Yang dimaksud oleh Yesus kamu ini? Yang mengaku dia Yesus atau Tuhan. Ini kan tadi yang menuhankan Yesus, Kristen katamu. Jadi yang diusir Yesus siapa? Itu enggak kamu buka semuanya tuh. Yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Kristen. Diusirnya Kristen. Jujur gitu loh, jujur kalau diskusi itu beres kalau jujur. Udah Bakal udah. Iya udah, tahu kan? Boleh saya tanggapi? Silakan. Baik. Pak Ustadz, terima kasih ya udah menjelaskan. Ketika kita membaca Alkitab Pak Ustadz, ini di ajaran kami Kristen ya. Jangan hanya mengutip satu ayat tanpa memperhatikan konteks. Nah, gitu Pak. Tanpa memperhatikan konteks. Konteksnya ini kan, lihat Pak Ustadz. Konteksnya di atas hal pengejaran yang sesat. Ya kan itu. Jadi pada saat itu Pak Ustadz Yesus mengajarkan
orang-orang atau para pendengar pada saat itu, Yesus mengatakan bahwa akan ada yang mengaku yang mengaku, dengan kata lain, yang membawa nama Yesus, mengadakan mujizat, pelayanan sana sini. Namun apa? Namun dari cara hidupnya, dari perilaku, gak sesuai dengan apa yang diajarkan. Datanya mana? Ya, sabar dulu, ya. Ya, lihat ayat 15 Pak Ustadz. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan apa? Dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, nabi-nabi yang palsu ini udah bukan dari luar, tapi dari dalam. Artinya yang katanya Kristen. Benar juga tadi yang dikatakan siapa itu yang Pak Ustadz diskusi tadi itu. Benar juga yang dia katakan itu Kristen KTP. Ya, memang benar itu. Nah, Sakit kepala saya Ustadz Wafi. Dengerin kalau kayak gini, Ruwe Bido. Ini kayak gimana Ruwe Bido? Lanjut. tolonglah Pak Ustadz kalau saya ngomong, jangan Gini, kamu kepanjangan masalahnya. Yang kita ambil titik poinnya itu tadi sudah terjawab. Lalu kamu mau saya Anda itu mau saya memahami konteksnya dari perikopnya. Kan kayak gitu. Nih, Bang, bukumu ini ya udah tamat ku baca. Gitu. Jangan dipikir aku nggak paham konteksnya. Nah, yang kita permasalahkan itu ya tentang masalah siapa yang diusir Yesus. Kalau kau mulai atas, panjang kali lebar sama dengan tinggi ya, kambing beranak muda, itu tetap intinya yang diusir Yesus siapa gitu. baik, saya jawab ya Pak Ustadz. Boleh? Ini kali ini udah Anda jawab tadi sudah Anda jawab. enggak, ini tanggapi terakhir kalinya. Apa? Gini Pak Ustadz. Benar yang Pak Ustadz katakan tadi. Siapa yang diusir? Kan gitu. Ya, pasti orang Kristen yang ngaku dia Tuhan, kan gitu kan. Nah, saya akui itu bahwa yang diusir adalah orang Kristen. Tapi Kristen yang mana dulu? Nah, itu kan saya katakan tadi. Kristen yang mana? Artinya ini adalah yang Kristen KTP yang gak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Kau berasumsi. Contoh Pak Ustadz. Contoh. Gak semua orang Islam sungguh-sungguh jadi Islam. Contoh. Islam kan harus patuh yang namanya sholat. Gak semua orang Islam rajin sholat. Nah, demikian pun dengan orang Kristen. Gak selamanya orang Kristen sungguh-sungguh percaya Tuhan. Nah, kan gitu. Coba baca bukumu tadi. Baca bukumu tadi dari nomor 21. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Oke, stop. Dah. Bukan setiap orang. Paham orang kan? Oke. Ya udah gitu. Jadi jangan kau asumsikan Kristen yang kayak gimana gitu kehidupannya. Setiap Kristen apapun pahamnya. Nggak usah kau bagi Kristennya hidup bagaimana Kristennya nggak usah kau bagi gitu. Tapi setiap orang Kristennya. Artinya apa? Di sini Yesus akan mengusir penyembahnya, ya. Penyembahnya, Yesus akan mengusir penyembahnya
nyalah kalian semua. Kalian pembuat kejahatan. Kayaknya kali Itu ini setiap kita orang. Kayaknya kali ini Pak kita beda pendapat. Nah, saya lebih setuju. Bukan beda pendapat, Anda mau menabrak kitab Anda. Pak Ustadz, Karena di sini tertulis ya, bukan setiap orang. Kalau bukan setiap orang itu udah berarti semua Kristen sektenya apapun bagaimanapun dia hidup gitu. ditafsir dulu dong. Jangan langsung lihat dari kacamata. Tafsir. Mau main tafsir kitab, kau main tafsir pula ya. Berat emang ya teman-teman. Ada. Sudah tadi jelas kami jelaskan dan kau akui sendiri gitu. Seharusnya ya kalau udah ditunjukkan seperti ini, kamu berpikir gitu, pakai akal. Gitu. Ini ajaran apa? Betulkah ajaran Yesus kayak gini? Kristen sejati Pak Ustadz dia akan percaya Tuhan sampai mati dan dia akan tetap setia. Nah, bagi saya setuju yang diusir ini bukan Kristen sejati. Titik, tidak ada yang lain. Di filternya, Ustadz. Di filternya. Aduh, ya udah kok kayak gitu. Beres kan kita diskusi gitu. Oke, Bang. Terima kasih atas kejujurannya juga gitu ya. Boleh saya gantikan dengan kawan-kawan yang lain yang antri ya. Sabar dulu dong. Kan tadi kan aku nanya judulnya ini, belum saya nanya. Ya ini kalau boleh Pak, kalau boleh. Kasihan masalahnya yang antri. Oke lah siap Pak. Sampai jumpa di lain Oke, waktu. ya. Terima kasih. Oke. Terserah dia kan. Gitu dah.